Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Aditya Kusniadi. Saya adalah mahasiswa UNPI atau Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Hukum, kelas B121. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewargaan Negaraan atau PKN secara umum merupakan bentuk pendidikan yang mengingatkan akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban warga supaya mereka menjadi warga yang berpikir tajam dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Pemerintah menggunakan mata pelajaran PKN sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai budaya bangsa serta juga untuk mengenal kebijakan yang menjadi sumber pengetahuan sehingga memiliki kesadaran untuk dapat membangun negara serta bangsa Indonesia yang aman dan tentram. Adapun tujuan dari kita mempelajari pelajaran PKN yang pertama supaya kita mengerti akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Setelah memahami tentang hak dan kewajiban apa saja yang didapatkan dan yang harus dilakukan, maka sebagai warga negara kita bisa menjalankannya dengan penuh tanggung jawab sesuai peraturan ataupun menurut hak-hak yang mungkin belum terpenuhi sebagai warga negara. Yang kedua, untuk memotivasi kita agar memiliki sifat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi, kita diharapkan menjadi warga negara yang cinta pada tanah air dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Artinya, kita jadikan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai pedoman kita dalam berpikir. Yang ketiga, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya melaksanakan bela negara. Sikap bela negara ini bisa diwujudkan dengan cara misalnya pendidikan yang salah satunya adalah pendidikan kewarganegaraan. Adapun manfaat dari PKN yaitu yang pertama menjadi paham akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang akhirnya membuat kita jadi mengerti dan penempatan diri sebagai bagian dari suatu negara. Yang kedua, dapat memberikan motivasi kepada warga negaranya untuk memiliki sifat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Yang ketiga, untuk memunculkan kesadaran dan kemampuan awal warga negara dalam usaha bela negara. Dan yang keempat, dapat mengetahui berbagai landasan dan hukum-hukum yang benar secara hak asasi manusia atau HAM. Adapun fungsi dari PPKN yaitu mendorong generasi penerus untuk mengenal dan memahami tentang cita-cita nasional serta tujuan negara, membuat generasi penerus cepat tanggap dalam membuat dan mengambil keputusan-keputusan penting yang bertanggung jawab baik untuk dalam penyelesaian masalah individu dan masyarakat serta negara. Mendorong agar generasi penerus dapat memberikan apresiasi cita-cita nasional serta mengambil keputusan yang cerdas. Dan yang terakhir, sarana untuk menciptakan warga negara yang cerdas, tampil, dan memiliki karakteristik setia terhadap bangsa dan negara yang sesuai amanah dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kemudian ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang meliputi toleransi dalam sebuah perbedaan, cinta lingkungan dan tanah air, memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, berpartisipasi dan dalam pembelaan negara. Yang kedua, norma hukum dan peraturan meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan daerah, norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional. Yang ketiga, HAM yang meliputi hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, instrumen nasional dan instrumen HAM, pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM. Yang keempat,
Kebutuhan warga negara yang meliputi memiliki kebebasan dalam berorganisasi, memiliki harga diri sebagai warga masyarakat, memiliki kebebasan menyampaikan atau mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, persamaan kedudukan sebagai warga negara. Yang kelima, konstitusi negara yang meliputi konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara atau konstitusi. Yang keenam, kekuasaan politik meliputi pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintahan pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan pos dalam masyarakat berdemokrasi. Yang ketujuh, Pancasila yang meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai ideologi negara, proses perumusan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Dan yang terakhir, globalisasi yang meliputi politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional, dan mengevaluasi globalisasi. Kesimpulannya, pendidikan kewarganegaraan merupakan bentuk pendidikan yang mengingatkan akan pentingnya nilai-nilai dan kewajiban warga negara supaya mereka menjadi warga negara yang berpikir tajam dan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Saya juga mengajak teman-teman untuk kuliah di kampus UNPI karena UNPI adalah tempat kuliah yang menyenangkan dengan tenaga pengajar berkualitas dan fasilitas yang nyaman. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.